Sebelum akad, calon suamiku berkata, "Semua harta yang kumiliki sebelum menikah akan kuserahkan pada ibuku. Ditambah jatah bulanan 100 juta. Semua keluarga calon suami berdiri, tepuk tangan memujinya anak berbakti. Lalu aku merebut mikrofon dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan langsung terdiam. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Kisah Nusantara bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari bersinar terang di luar sana menembus kaca-kaca besar gedung pernikahan yang disewa khusus untuk hari istimewa ini. Suasana ruangan akad nikah terasa sangat sakral dan megah. Ribuan tangkai bunga segar melati dan mawar putih menghiasi panggung pelaminan, memancarkan aroma wangi yang memenuhi seluruh penjuru ruangan. Karpet merah tebal membentang dari pintu masuk utama hingga ke depan meja akad yang dihiasi taplak putih bersih berlapis rendah. Para tamu kehormatan yang terdiri dari rekan bisnis, kerabat jauh, dan pejabat daerah di kota Surabaya duduk dengan tenang di kursi-kursi berbalut kain satin yang tertata rapi. Mereka menantikan momen penting penyatuan dua keluarga besar di atas panggung. Penghulu sudah bersiap dengan buku nikah, pena, dan dokumen kependudukan di atas meja. Memeriksa ulang kelengkapan berkas untuk terakhir kalinya, Pak Gunawan duduk dengan punggung tegak di kursi wali nikah. Wajah pria parubaya itu memancarkan kebanggaan sekaligus keharuan seorang ayah yang akan melepaskan putri tunggal kesayangannya untuk membina rumah tangga. Sesekali ia merapikan peci di kepalanya, menutupi kegugupan yang melanda hatinya. Di sebelahnya, Nabila mempelai wanita berhijab yang tampil sangat anggun, menundukkan pandangan dengan senyum tipis di bibirnya. Perasaannya campur aduk. Ada rasa bahagia karena akhirnya bisa bersanding dengan pria yang ia pilih. Namun, ada juga keraguan kecil yang selama ini selalu ia tepis jauh-jauh. Ia berharap pernikahan ini akan merubah watak pria itu menjadi lebih baik. Di seberang meja, Rizky duduk dengan dada membusung. Wajah pria itu menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa tinggi. Tidak ada sedikit pun raut ketegangan di wajahnya. Yang ada hanyalah senyum angkuh yang sesekali ia lemparkan ke arah deretan kursi keluarganya. Ibu Ratna, ibu kandung Rizky, duduk di barisan paling depan dengan dagu terangkat tinggi. Ia sengaja memamerkan perhiasan emas berlapis-lapis yang melingkar di leher, pergelangan tangan hingga jari-jarinya kepada kerabat yang duduk di sebelahnya. Sesekali ia berbicara dengan nada suara yang sedikit dikeraskan agar orang di sekitarnya mendengar betapa hebat putra tunggalnya itu. Ia membanggakan posisi Rizky sebagai direktur utama, membanggakan rumah besar yang mereka tempati di kawasan perumahan elit, dan memuji-muji kehebatan keluarganya yang kini setara dengan keluarga Pak Gunawan. Beberapa tamu di dekatnya hanya tersenyum canggung menanggapi pameran kesombongan itu. Acara pun dimulai. Saat pembawa acara memberikan arahan tentang susunan acara dan mempersilakan Rizky untuk mengucapkan beberapa patah kata sebagai bentuk penghormatan sebelum ijab kabul dimulai, suasana perlahan berubah. Rizky berdiri dari kursinya. Ia merapikan jas mahalnya dengan gerakan lambat yang sengaja dibuat-buat agar semua mata tertuju padanya. Ia berjalan menghampiri pembawa acara dan meminta mikrofon dengan tatapan yang sangat arogan. Pembawa acara sempat ragu, melirik ke arah Pak Gunawan untuk meminta persetujuan. Namun Pak Gunawan hanya mengangguk pelan, mengira calon menantunya itu akan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Rizky merebut pengeras suara itu. Ia menggenggamnya dengan erat dan menatap ke seluruh penjuru ruangan, memastikan ribuan pasang mata benar-benar memperhatikan dirinya. Senyum sinis perlahan mengembang di bibirnya. Ia berdehem pelan. Suaranya menggema melalui puluhan pelantang suara yang tersebar di sudut-sudut gedung. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengucapkan janji suci hari ini, ada sebuah pengumuman sangat penting yang harus saya sampaikan khususnya kepada keluarga besar saya. Ucap Rizky dengan nada yang dibuat sedramatis mungkin. Nabila mengangkat wajahnya, menatap Rizky dengan kening berkerut dalam. Pak Gunawan juga tampak kebingungan karena sama sekali tidak ada jadwal pidato pengumuman harta dari mempelai pria dalam susunan acara yang telah disepakati bersama. Namun Rizky sama sekali tidak mempedulikan kebingungan mereka berdua. Ia justru menoleh ke arah ibunya, Ibu Ratna,
dan memberikan anggukan penuh arti seolah mereka berdua sudah merencanakan momen ini sejak lama. Sebagai seorang anak laki-laki, saya sadar betul bahwa bakti utama saya di dunia ini adalah kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan susah payah. Oleh karena itu, di hari yang sangat bersejarah dan disaksikan oleh banyak orang penting ini, saya ingin menegaskan satu hal di depan kalian semua. Lanjut Rizky dengan suara lantang yang menggetarkan udara di ruangan itu. Ia menarik napas panjang, memasang wajah penuh kebanggaan, lalu mengucapkan kalimat yang seketika mengiris hati Nabila. Semua harta yang kumiliki sebelum menikah akan kuserahkan sepenuhnya pada ibuku. Ditambah jatah uang bulanan 100 juta rupiah setiap bulannya tanpa terkecuali. Gema kalimat itu bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi keluarga Nabila. Pak Gunawan terbelalak. Nyaris tidak percaya dengan ketidaksopanan pria itu di depan umum. Namun, reaksi yang bertolak belakang terjadi di kubu keluarga Rizky. Mendengar pengumuman luar biasa itu, Ibu Ratna langsung melompat dari kursinya dengan gesit. Wajahnya berbinar-binar penuh kemenangan dan kesombongan. Tanpa dikomando, seluruh anggota keluarga Rizky yang duduk di barisan belakang ikut berdiri serentak. Mereka memberikan tepuk tangan yang sangat meriah dan riuh. Sorak-sorai pujian terdengar saling bersahutan memecah kesakralan ruangan akad. Mereka memuji-muji Rizky sebagai sosok anak paling berbakti di dunia yang tidak melupakan ibunya meskipun sudah menjadi pengusaha sukses dan akan segera menikahi putri seorang pengusaha kaya raya. Ibu Ratna menangis haru, mengusap air matanya dengan tisu sambil melambaikan tangan ke arah tamu lain. Bertingkah seolah ia adalah ratu dan bintang utama di acara tersebut. Ia merasa luar biasa bangga telah membesarkan seorang putra yang begitu murah hati dan terang-terangan memprioritaskan dirinya jauh di atas calon istrinya sendiri. Sementara itu, di meja akad utama, suasana menjadi sangat beku dan kaku. Penghulu terdiam, tak tahu harus berbuat apa melihat tingkah memalukan di depannya. Pak Gunawan mengepalkan tangannya kuat-kuat di bawah meja taplak. Wajahnya memerah menahan amarah yang mulai mendidih melihat putrinya dipermalukan secara tidak langsung. Nabila sendiri terdiam mematung. Ia diam selama beberapa belas detik. Hatinya hancur mendengarkan pengumuman itu. Namun rasa hancurnya bukan karena ia wanita pelit atau tidak setuju jika suaminya berbakti pada orang tua. Nabila hancur karena ia sangat tahu dari mana asal-usul semua harta yang dibanggakan Rizky barusan. Ia tahu persis bahwa Rizky tidak memiliki sepeser pun kekayaan selain kebohongan besar yang selama ini Nabila tutupi rapat-rapat demi menjaga martabat pria itu di depan keluarga besarnya. Nabila memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Ketika ia membuka matanya kembali, sorot matanya yang tadinya penuh cinta, kepolosan, dan kelembutan berubah total menjadi sedingin bongkahan es. Tidak ada lagi wanita penurut yang rela berkorban mengorbankan segalanya demi harga diri seorang pria serakah dan manipulatif. Kesabarannya telah habis. Nabila berdiri dari kursinya. Gerakannya sangat tenang, namun memancarkan aura ketegasan yang luar biasa menakutkan. Ia berjalan perlahan menghampiri Rizky yang masih berdiri tegak dengan senyum lebar, menikmati tepuk tangan meriah dari keluarganya. Dengan satu gerakan cepat, tegas, dan tidak terduga, Nabila merebut paksa mikrofon dari tangan Rizky. Rizky terkejut bukan main, namun ia belum menyadari besarnya bahaya yang mengancamnya. Ia mengira Nabila akan menangis marah, merajuk, atau mungkin memohon padanya untuk meralat ucapannya. Namun, Nabila justru menatap tajam ke arah barisan keluarga Rizky yang masih bersorak gembira. Wanita berhijab itu mengangkat pengeras suara mendekati bibirnya. Wajahnya sangat datar tanpa ekspresi. Tepuk tangan yang meriah. Lanjutkan tepuk tangan kalian untuk pria paling berbakti ini. Suara Nabila menggema keras. Nadanya tajam dan penuh sindiran yang menyayat. Mendengar suara lantang mempelai wanita, tepuk tangan keluarga Rizky perlahan mereda satu persatu. Mereka mulai menyadari ada yang tidak beres dengan nada bicara Nabila. Ruangan raksasa itu perlahan menjadi sepi senyap. Semua tamu menahan napas. Suasana mendadak tegang menantikan apa yang akan diucapkan oleh putri tunggal Pak Gunawan. Nabila menoleh perlahan ke arah Rizky, menatap tepat ke dalam bola mata pria itu dengan tatapan merendahkan yang belum pernah ia tunjukkan selama mereka saling mengenal.
Tapi sayang sekali karena pengumuman itu. Pernikahan ini resmi batal detik ini juga, tegas Nabila. Suaranya membelah keheningan mutlak di ruangan itu, membuat ratusan tamu undangan terkesiap kaget. Beberapa orang bahkan secara spontan menutup mulut mereka saking terkejutnya melihat pemandangan di depan mata. Nabila belum selesai berbicara. Ia kembali memutar tubuhnya menatap keluarga Rizky, khususnya menatap tajam ke arah Ibu Ratna yang kini membelakang mata lebar-lebar menahan murka. Dan asal kalian semua di sini tahu, rumah mewah yang selalu kalian banggakan dan kalian tempati itu, mobil mewah keluaran terbaru yang selalu kalian pamerkan ke tetangga, serta jabatan direktur yang baru saja kau banggakan itu adalah milikku sepenuhnya. Itu semua adalah aset perusahaanku. Mulai detik ini semua itu kutarik kembali dan kalian tidak punya hak apa-apa lagi. Ruangan seketika hening bak kuburan di tengah malam. Tidak ada satupun suara yang terdengar selain hembusan napas tegang dari para tamu yang terkejut. Waktu seakan berhenti berdetak. Pak Gunawan menatap putrinya dengan campuran rasa terkejut dan kebanggaan yang meluap. Menyadari bahwa putrinya akhirnya berani mengambil sikap tegas. Di sisi lain, Rizky terdiam kaku seperti patung. Ia mencoba mencerna rentetan kalimat tajam Nabila yang menghancurkan skenario indahnya. Sedetik kemudian, tawa gugup meluncur dari bibir Rizky. Ia tertawa pelan, mencoba menutupi kepanikannya yang luar biasa dengan berpura-pura bahwa semua ucapan Nabila hanyalah gurauan belaka. Sayang, kamu bercanda kan? Ini sama sekali bukan saat yang tepat untuk bercanda. Semua orang sedang melihat kita. Jangan membuat malu keluarga kita, bisik Rizky panik. Ia mencoba meraih tangan Nabila untuk meredakan situasi. Namun Nabila menepis tangan pria itu dengan sangat kasar dan jijik. Aku tidak pernah membuang waktuku untuk bercanda dengan pembohong serakah sepertimu, desis Nabila dengan suara rendah namun mematikan. Tepat pada detik itu juga, operator di ruang kendali yang sudah mendapatkan instruksi rahasia dari Nabila beberapa saat sebelumnya menekan tombol pada papan pengontrol. Tiba-tiba layar proyektor raksasa yang berada tepat di dinding belakang panggung pelaminan menyala dengan sangat terang. Sebuah dokumen resmi bermetrai dengan tanda tangan berbagai pihak muncul di layar dengan ukuran yang sangat besar. Sangat jelas terbaca oleh tamu kehormatan yang duduk di barisan paling belakang sekalipun. Rizky membalikkan badannya dengan kaku untuk melihat apa yang ditampilkan di layar raksasa itu. Saat matanya membaca deretan kalimat tebal dan kop surat perusahaan pada dokumen itu, wajahnya seketika pucat pasi seperti mayat. Aliran darahnya terasa berhenti mengalir ke kepala. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung bermunculan di dahinya. Lututnya seketika lemas, kehilangan tenaga sepenuhnya. Tanpa bisa ditahan lagi, Rizky jatuh terduduk dengan keras di atas lantai panggung pelaminan, menatap layar dengan mata terbelalak dan seluruh tubuh bergetar hebat. Kebohongan terbesarnya baru saja dibongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Layar besar yang membentang di belakang panggung pelaminan itu tidak menampilkan sembarang gambar. Layar itu menampilkan bukti sah kepemilikan aset yang selama ini dipamerkan oleh Rizky kemana-mana sebagai hasil keringatnya sendiri. Dokumen tersebut adalah akta perusahaan, surat hak milik properti, dan dokumen kendaraan. Semuanya tertera dengan sangat jelas, dicetak tebal, dan terbukti 100% atas nama perusahaan ayah Nabila, Pak Gunawan. Nama Rizky sama sekali tidak tercantum sebagai pemilik sah, melainkan hanya berstatus sebagai karyawan yang dipinjamkan fasilitas kantor. Fakta yang tertulis di layar itu bagaikan tamparan keras yang menyadarkan seluruh tamu undangan tentang siapa sebenarnya pria yang baru saja menyombongkan diri beberapa menit yang lalu. Suasana di dalam gedung pernikahan yang tadinya hening seketika berubah riuh rendah. Bisik-bisik para tamu mulai terdengar bersahutan. Perlahan berubah menjadi gumaman nyaring yang penuh dengan nada cemoohan. Mereka membaca kalimat demi kalimat di layar besar itu, merangkai fakta bahwa Rizky hanyalah seorang staf biasa. Staf rendahan yang mendadak melesat diangkat menjadi direktur murni karena kedekatan pribadinya dengan Nabila, sang putri tunggal penerus perusahaan. Segala gaya hidup mewahnya, pakaian yang melekat di tubuhnya, hingga rumah besar yang ditempati keluarganya hanyalah fasilitas pinjaman yang diberikan Nabila demi menjaga harga diri pria itu.
Nabila melakukan semua itu karena ia dulu sangat mencintai Rizky dan tidak ingin keluarga pria itu merasa rendah diri atau dipandang sebelah mata oleh lingkungan sosial mereka. Namun, balasan yang ia terima justru pengkhianatan dan keserakahan yang sama sekali tidak memiliki batas kewajaran. Rizky masih terduduk di lantai panggung pelaminan dengan pandangan kosong menatap ke depan. Mulutnya terbuka setengah, mencoba merangkai kata untuk membela diri di hadapan keluarga besarnya. Namun, suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Semua kebohongannya telah ditelanjangi di hadapan ratusan petinggi perusahaan, keluarga besar, dan kerabat terdekat dari kedua belah pihak. Wajahnya yang tadinya memerah karena terlampau bangga kini memucat seperti selembar kertas kosong. Ia tidak pernah menyangka Nabila, wanita yang selalu ia anggap lemah, mudah diatur, dan penurut ternyata menyimpan seluruh bukti kuat ini diam-diam dan merencanakan sebuah pembalasan di momen yang paling krusial dalam hidupnya. Rencana yang ia susun rapi bersama ibunya hancur lebur dalam hitungan detik. Di sisi lain ruangan, Ibu Ratna yang tadinya tersenyum lebar menyapa tamu layaknya pemenang mutlak, kini berdiri mematung dengan mulut gemetar hebat. Wajah wanita parubaya itu memerah padam bukan karena bangga seperti sebelumnya, melainkan karena menahan rasa malu yang luar biasa besar dan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia melihat sekeliling dan menyadari tatapan mencemooh dari para tamu yang tertuju padanya. Kerabat dan tamu undangan yang dulu memujinya setinggi langit kini menatapnya dengan senyum merendahkan yang sangat menusuk hati. Ibu Ratna sama sekali tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa putra kebanggaannya dipermalukan sedemikian rupa di depan umum. Ia juga dengan keras kepala menolak percaya bahwa kekayaan yang selama ini ia nikmati dengan bebas bukanlah miliknya secara sah. Keserakahan dan gila hormat telah benar-benar membutakan mata batinnya hingga ia menolak melihat kebenaran. Dengan napas memburu dan dada naik turun menahan emosi yang meluap, Ibu Ratna melangkah maju menembus kerumunan keluarga besarnya. Ia berjalan setengah berlari mendekati panggung pelaminan dengan mata menyalang penuh kebencian ke arah Nabila yang masih berdiri tenang. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya, siap melampiaskan kemarahan kapan saja. Baginya, Nabila adalah penyebab utama hancurnya kehormatan keluarganya di hari yang seharusnya menjadi hari kemenangannya untuk mulai menguasai harta keluarga Pak Gunawan. Dasar perempuan pembohong. Kamu sengaja melakukan semua ini, kan? Kamu sengaja merencanakan panggung ini untuk menjatuhkan harga diri anakku di depan semua orang. Teriak Ibu Ratna dengan suara melengking keras yang menggema di seluruh sudut ruangan gedung mewah itu. Teriakan histeris itu sontak membuat para tamu terdiam serentak dan menoleh ke arahnya dengan pandangan terkejut. Ibu Ratna sama sekali tidak mempedulikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Ia terus berjalan mendekati Nabila dengan raut wajah mengerikan penuh amarah. Kalian keluarga kaya tapi berhati licik. Kalian sengaja menjebak anakku yang baik hati hanya untuk mempermalukannya. Nabila berdiri tegak di tempatnya. Sama sekali tidak bergeser 1 sentimeter pun dari posisinya melihat amukan mengerikan calon ibu mertuanya yang kini sudah batal tersebut. Wajahnya tetap tenang dan datar. Sorot matanya sedingin es tidak terpengaruh sedikit pun oleh teriakan histeris wanita parubaya yang melangkah ke arahnya. Ia memandang Ibu Ratna dari atas ke bawah dengan tatapan mengasihani yang justru semakin memancing amarah wanita itu. Ibu yang selama ini dibohongi oleh gengsi tinggi dan rentetan kebohongan anak ibu sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas keserakahan kalian berdua yang tidak pernah ada batas kepuasannya. Balas Nabila dengan nada suara yang sangat datar. Namun, setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar sangat tajam dan menembus tepat ke titik kelemahan mereka. Kalian memakan harta hasil keringat ayahku, berlindung di balik fasilitas mewah perusahaanku selama bertahun-tahun. Tapi dengan angkuhnya berniat menendangku begitu saja setelah kalian merasa mendapatkan apa yang kalian mau. Kalian sangat salah jika berpikir kalian memegang kendali. Kalian salah memilih lawan. Kata-kata balasan dari Nabila bagaikan bensin bergalon-galon yang disiramkan langsung ke dalam kobaran api amarah Ibu Ratna yang sudah membesar. Wanita parubaya itu benar-benar kehilangan seluruh akal sehatnya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah oleh anak muda yang seharusnya tunduk padanya di hadapannya. Tanpa memikirkan sedikit pun tentang konsekuensi hukum atau rasa malu atas perbuatannya di depan ratusan saksi mata, Ibu Ratna mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara.
Ia mengayunkan tangannya dengan sisa tenaga penuh yang ia miliki. Berniat menampar keras wajah Nabila untuk membungkam mulut lancang wanita berhijab di hadapannya itu. Banyak tamu wanita di barisan depan yang menjerit tertahan melihat serangan fisik yang tiba-tiba itu. Pak Gunawan berteriak marah dengan suara serak dan mencoba berlari dari mejanya untuk melindungi putrinya. Namun jaraknya terlalu jauh untuk bisa mencegah serangan mendadak yang sangat cepat itu. Angin dari ayunan tangan Ibu Ratna nyaris menyapu pipi Nabila. Nabila sendiri hanya memejamkan mata perlahan, bersiap menerima rasa sakit dari tamparan keras itu karena ia memang sama sekali tidak berniat untuk menghindar dari serangan tersebut. Ia ingin semua orang di ruangan itu melihat secara langsung seberapa jauh keburukan sikap dan sifat asli keluarga pria pembohong itu. Namun, rasa sakit luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh Nabila tidak pernah datang menyentuh kulit wajahnya. Tamparan keras berlapis emosi itu terhenti seketika di udara. Membeku hanya berjarak beberapa milimeter dari sisi wajah Nabila yang tenang. Sebuah tangan pria yang besar dan sangat kuat telah mencengkeram erat pergelangan tangan Ibu Ratna di udara dengan cengkeraman yang sangat keras bagaikan jepitan tang besi. Ibu Ratna meringis kesakitan seketika. Usahanya untuk menarik paksa tangannya kembali sama sekali tidak membuahkan hasil sedikit pun. Sosok yang menangkap tangan itu kini berdiri tegap menutupi separuh tubuh Nabila. Melindunginya bagaikan sebuah tameng baja kokoh yang tak bisa tertembus oleh apapun. Pria itu bukan kerabat atau ayah Nabila, melainkan seorang pria muda bertubuh tinggi besar yang mengenakan setelan jas formal hitam yang sangat rapi dan berwibawa. Wajahnya sangat tegas, rahangnya mengeras menahan marah, dan tatapan matanya memancarkan aura dingin yang luar biasa mengintimidasi siapa saja yang melihatnya. Pria itu memutar sedikit pergelangan tangan Ibu Ratna dengan teknik tertentu, membuat wanita parubaya itu memekik tertahan karena nyeri menjalar di lengannya dan tubuhnya sedikit terpelanting ke arah belakang. Dengan satu hempasan kuat yang terukur agar tidak mencelakai lebih jauh, pria itu melepaskan cengkeramannya, membuat Ibu Ratna terhuyung mundur beberapa langkah kehilangan keseimbangan sebelum akhirnya ditangkap dari belakang oleh kerabatnya yang panik. Seluruh keluarga Rizky seketika memucat ketakutan melihat kehadiran langsung pria bertubuh tegap tersebut di atas panggung. Mereka sangat mengenal siapa pria itu dan mereka sangat takut berhadapan langsung dengannya. Pria itu adalah Aris, pengacara senior yang selama ini mengurus semua dokumen rahasia perusahaan, memastikan berjalannya kontrak ketat, dan mengetahui semua lubang hitam serta kecurangan dalam manajemen perusahaan yang dilakukan Rizky. Kehadiran Aris di atas panggung pelaminan ini menandakan sebuah bahaya besar. Masalah ini bukan lagi sekadar drama pertengkaran batal nikah antar keluarga biasa, melainkan sudah masuk ranah hukum pidana yang jauh lebih serius dan sangat mengancam kebebasan mereka. Pria berjas hitam itu merapikan lengan kemejanya yang sedikit bergeser, akibat gerakan cepat tadi dengan pembawaan tenang yang justru terasa mematikan. Ia kemudian menoleh sedikit ke arah Nabila yang berdiri di belakangnya memberikan anggukan hormat sejenak sebagai tanda bahwa ia siap mengambil alih situasi sebelum akhirnya kembali menatap tajam ke arah Rizky yang masih duduk gemetar di lantai. Aris juga memberikan tatapan peringatan keras ke arah Ibu Ratna yang sedang sibuk memijat pergelangan tangannya yang memerah. Keheningan pekat kembali menyelimuti seluruh area gedung besar itu. Namun kali ini keheningan itu terasa sangat mencekam dan menekan dada. Kehadiran Aris dengan aura dingin penegak hukum ini seolah membawa embusan angin badai yang siap menghancurkan keluarga Rizky tanpa sisa sedikit pun. Pertunjukan pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pria tegap yang baru saja menangkis serangan tangan Ibu Ratna itu berdiri dengan postur yang sangat mengintimidasi. Namanya adalah Aris, kepala tim kuasa hukum yang selama bertahun-tahun mengabdi pada perusahaan keluarga Pak Gunawan. Kehadirannya di atas panggung pelaminan tidak hanya seorang diri. Dari arah pintu utama gedung kemegahan acara terdengar suara derap langkah kaki yang berat dan teratur. 4 orang petugas berseragam resmi dari pihak kepolisian melangkah masuk dengan wajah tegas didampingi oleh beberapa petugas keamanan internal gedung. Suasana yang sebelumnya sudah sangat tegang kini berubah menjadi mencekam layaknya sebuah ruang sidang pengadilan pidana. Para tamu undangan menahan napas. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara melihat kedatangan pihak berwajib secara tiba-tiba di tengah acara sakral yang seharusnya penuh kebahagiaan. Pak Gunawan yang sejak tadi duduk menahan gejolak emosi di kursinya akhirnya bangkit berdiri. Wajah pria parubaya itu memerah pada menahan amarah yang sudah mencapai puncaknya.
Ia merasa sangat terhina. Niat baiknya menerima pemuda dari kalangan biasa untuk menjadi pendamping putri tunggalnya ternyata dibalas dengan air tuba berupa pengkhianatan yang sangat keji dan mempermalukan keluarganya di hadapan rekan bisnis serta kerabat penting. Pak Gunawan berjalan menghampiri deretan meja tamu kehormatan dan meminta perhatian seluruh hadirin dengan suara baritonnya yang berat dan bergetar menahan marah. Ia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan karena acara harus dihentikan secara paksa detik ini juga. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak akan pernah sudi memiliki ikatan apapun dengan kumpulan penipu yang telah merencanakan hal buruk di belakang mereka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Pak Gunawan langsung memberikan instruksi keras kepada pihak pengelola acara. Ia memerintahkan seluruh pekerja dekorasi, staf catering, dan penata cahaya untuk membongkar semua kemegahan pesta detik itu. Juga para pekerja yang awalnya ragu langsung bergerak cepat ketika melihat kemarahan luar biasa dari penyandang dana tunggal acara raksasa itu. Rangkaian bunga segar yang indah mulai dicabut satu persatu. Meja-meja bundar yang penuh hidangan lezat mulai ditarik ke ruang belakang dan karpet tebal digulung secara kasar. Pemandangan kehancuran pesta itu terjadi tepat di depan mata keluarga Rizky yang kini hanya bisa berdiri gemetar dan pucat pasi di sudut ruangan. Menyadari bahwa sumber kekayaan yang mereka puja-puja baru saja musnah dalam sekejap mata. Melihat segala kemewahan dan masa depannya hancur berkeping-keping di depan mata, kepanikan yang sangat luar biasa melanda pikiran Rizky. Akal sehatnya benar-benar hilang ditelan ketakutan dan rasa malu yang tidak tertahankan. Ia merasa sangat terpojok bagaikan hewan buruan yang terperangkap di sudut dinding. Dalam keputusasiannya untuk menyelamatkan sisa harga diri di hadapan keluarga besarnya, Rizky mencoba memutarbalikkan keadaan dengan merangkai sebuah ancaman palsu. Ia bangkit dari lantai dengan tubuh yang masih bergetar, lalu berjalan mendekati Nabila dengan raut wajah memerah penuh urat yang menonjol. Ia menudingkan jarinya tepat ke arah wajah Nabila, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menggertak wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Jangan berpikir kamu bisa menghancurkanku semudah ini, Nabila. Jika kamu berani membatalkan pernikahan ini dan mempermalukan ibuku di depan semua orang, aku tidak akan segan-segan menghancurkan kalian. Aku punya rahasia gelap keluargamu. Aku akan sebarkan semua rahasia busuk kalian malam ini juga biar kalian semua hancur tak tersisa. Ancam Rizky dengan suara yang bergetar, namun berusaha terdengar lantang dan mematikan. Ancaman itu membuat beberapa tamu yang tadinya hendak beranjak pulang kembali menghentikan langkah mereka. Mereka saling berbisik penasaran dengan rahasia apa yang dimaksud oleh Rizky. Ibu Ratna yang berdiri di belakang putranya kembali menemukan secercah harapan. Wanita parubaya itu tersenyum miring, merasa bangga karena putranya masih memiliki senjata rahasia untuk membalas perbuatan keluarga calon menantunya. Ibu Ratna bahkan ikut bersuara menantang Nabila agar memohon ampun pada keluarganya, jika tidak ingin reputasinya hancur lebur di hadapan kolega bisnis ayah dari wanita itu. Namun alih-alih gemetar ketakutan atau memohon belas kasihan seperti yang diharapkan oleh Rizky dan ibunya, wajah Nabila justru menampilkan senyum tipis yang luar biasa dingin. Tidak ada sedikit pun kilat kekhawatiran di kedua bola matanya yang jernih. Wanita itu sangat tenang. Seolah ancaman besar yang baru saja dilontarkan Rizky hanyalah hembusan angin lalu yang sama sekali tidak ada artinya. Nabila melangkah mundur selangkah memberikan jarak antara dirinya dan pria pembohong di hadapannya. Ia mengangkat tangannya dan memberikan isyarat kecil ke arah ruang kendali yang berada di balkon atas gedung. Seseorang dari ruang kendali berjalan menuruni tangga dan memberikan sebuah alat kendali jarak jauh kepada Nabila. Nabila menerima alat itu dengan gerakan anggun. Lalu tanpa disangka-sangka, ia menyodorkan alat pengendali proyektor itu tepat ke dada Rizky. Kau punya rahasia gelap tentang keluargaku? Menarik sekali. Putar sekarang. Biarkan semua orang di ruangan ini melihat apa yang ingin kau tunjukkan. Aku memberikanmu panggung kehormatan untuk menghancurkanku. Tantang Nabila dengan suara rendah namun menggema jelas di tengah keheningan sisa tamu yang masih bertahan di ruangan. Rizky tertegun menatap alat pengendali di tangannya. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit memukul tulang rusuknya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Sesungguhnya ia sama sekali tidak memiliki rahasia apapun tentang Nabila maupun Pak Gunawan.
Semua ancamannya tadi murni hanyalah gertakan sambal untuk menakut-nakuti wanita itu agar membatalkan pembongkaran pesta. Kini senjata itu berbalik menyerangnya. Ia bingung apa yang harus ia tekan. Namun tatapan tajam dari Aris dan para petugas kepolisian yang mengepungnya membuat tangannya bergerak tanpa sadar. Dengan jari yang gemetar hebat, Rizky menekan satu-satunya tombol utama pada alat kendali jarak jauh itu. Tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka gerbang neraka untuk dirinya dan ibunya sendiri. Layar proyektor raksasa di belakang panggung kembali berkedip terang. Namun kali ini bukan dokumen rahasia keluarga Nabila yang muncul di sana, melainkan sebuah rekaman video yang berasal dari kamera pengawas tersembunyi. Layar menampilkan visual sebuah ruangan yang sangat dikenal oleh Rizky dan ibunya. Itu adalah ruang keluarga di rumah mewah yang selama ini mereka tempati. Kualitas videonya sangat jernih. Begitu pula dengan suara yang terekam dari percakapan dua orang yang sedang duduk di atas sofa mahal dalam tayangan itu. Dua orang itu adalah Rizky dan Ibu Ratna sedang berdiskusi dengan nada suara yang sangat pelan dan penuh kerahasiaan. Dalam rekaman itu, terdengar jelas percakapan yang membuat bulu kuduk semua orang di dalam gedung pernikahan merinding ngeri. Ibu Ratna dalam video menyerahkan sebuah botol kecil kepada Rizky sambil memberikan instruksi yang sangat kejam. Wanita parubaya dalam rekaman itu menyuruh putranya untuk menukar obat rutin penyakit jantung milik Pak Gunawan dengan obat terlarang berdosis tinggi yang ada di dalam botol kecil itu. Rencana mereka sangat rapi dan mengerikan. Mereka berencana merusak kesehatan Pak Gunawan secara perlahan-lahan setelah pernikahan berlangsung agar pria parubaya itu cepat meninggal dunia dan seluruh aset perusahaannya bisa langsung jatuh ke tangan Rizky tanpa menimbulkan kecurigaan pihak kepolisian. Terdengar suara Rizky dalam rekaman itu menyetujui rencana ibunya dengan tawa sinis, merencanakan liburan mewah mereka jika ayah mertuanya sudah tiada. Begitu video bagian pertama selesai diputar, suara pekikan ngeri meledak dari para tamu undangan yang masih berada di dalam gedung. Pak Gunawan memegangi dadanya. Matanya terbelalak lebar. Tidak menyangka ada kejahatan sekeji itu yang mengincar nyawanya. Wajah pria parubaya itu memucat karena terkejut mengetahui betapa busuknya hati calon menantu dan besannya. Beberapa tamu mulai meneriakkan kata-kata kutukan ke arah keluarga Rizky yang kini terlihat seperti kumpulan penjahat paling hina. Belum selesai keterkejutan semua orang mereda. Layar berganti menampilkan tayangan kedua. Kali ini latarnya adalah sebuah kafe yang cukup sepi pada malam hari. Kamera pengawas kafe merekam dengan jelas sosok Rizky yang sedang duduk berdua dengan seorang wanita. Mereka tidak hanya duduk berdampingan, melainkan saling berpelukan erat dan mengusap wajah satu sama lain dengan penuh kemesraan. Wajah sang wanita terlihat sangat jelas ketika ia menoleh ke arah kamera. Jeritan tertahan terdengar dari arah sudut ruangan tempat para kerabat Nabila berkumpul. Wanita yang bermesraan dengan Rizky dalam video itu adalah Maya, sahabat terdekat Nabila yang hari ini bertugas sebagai pendamping pengantin wanita. Semua mata langsung tertuju pada Maya yang berdiri kaku di dekat meja kue pengantin. Wajah Maya seputih kapas. Tubuhnya bergetar hebat menyadari kebohongannya selama berbulan-bulan telah terbongkar di depan ratusan pasang mata, termasuk di depan sahabatnya sendiri. Maya mencoba melangkah mundur perlahan untuk melarikan diri dari tatapan menghakimi kerumunan orang di sekitarnya. Namun langkahnya terhenti ketika suara lengkingan kemarahan membelah udara. "Maya, jadi selama ini kamu diam-diam menusukku dari belakang?" Sentak Nabila dengan nada suara yang menggelegar menembus keributan. Meski matanya memerah karena dikhianati sahabatnya sendiri, ia sama sekali tidak meneteskan air mata kelemahan. Sebelum Maya sempat membuka mulut untuk memberikan alasan, sebuah bayangan melesat cepat ke arahnya. Ibu Ratna yang sedari tadi merasa sangat malu dan marah atas terbongkarnya rencana jahat mereka, seolah menemukan tempat pelampiasan yang tepat. Wanita parubaya itu menerjang Maya dengan brutal layaknya orang gila. Ia merasa Mayalah penyebab utama kehancuran rencana sempurnanya. Mengira sahabat Nabila itu sengaja menjebak anaknya di kafe hingga terekam kamera. "Gara-gara kamu anakku jadi hancur rencananya. Perempuan tidak tahu diri. Perempuan penggoda." Maki Ibu Ratna sambil menarik paksa baju Maya hingga jahitannya robek. Menjambak rambut Maya dengan kekuatan penuh hingga sahabat Nabila itu menjerit kesakitan. Perkelahian fisik yang sangat memalukan itu terjadi di tengah gedung kemegahan.
Maya yang tidak terima diserang mulai melawan mencakar lengan Ibu Ratna dan mendorongnya keras, hingga wanita parubaya itu menabrak meja hidangan. Piring-piring kaca pecah berserakan di lantai menambah riuh kekacauan. Petugas kepolisian dibantu petugas keamanan gedung segera turun tangan, memisahkan dua wanita yang sedang mengamuk saling menghancurkan itu. Maya menangis meraung-raung dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang rusak. Sementara Ibu Ratna terus meronta sambil melontarkan kata-kata kotor. Di tengah seluruh kekacauan dan jeritan memalukan itu, Nabila berdiri dengan punggung tegak. Ia merapikan gaun panjangnya dengan gerakan tenang, menatap sebentar ke arah Rizky yang kini terduduk lemas di lantai sambil menutupi wajahnya karena tidak kuat menanggung rasa malu yang teramat sangat. Pria itu menyadari hidupnya sudah hancur lebur tanpa sisa sedikit pun. Nabila membalikan badannya perlahan, menggandeng lengan ayahnya dan berjalan keluar dari gedung pernikahan dengan langkah pasti layaknya seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan besar. Ia melangkah melewati puing-puing dekorasi bunganya tanpa menoleh lagi ke belakang. Namun, keanehan terjadi keesokan harinya. Di pagi hari yang cerah, Rizky dengan urat malu yang rupanya sudah putus total terlihat melangkahkan kakinya memasuki gedung utama perusahaan pusat. Ia berjalan melewati lobi dengan kepala tertunduk, namun masih memaksakan senyum kecil kepada para pegawai yang menatapnya dengan pandangan jijik dan penuh cemoohan. Pria itu tampaknya masih berhayal tinggi, mengira bahwa amarah Nabila hanyalah emosi sesaat dan semua masalah besar kemarin bisa diselesaikan dengan bujukan manis seperti yang biasa ia lakukan di masa lalu. Langkah penuh harapnya mengarah lurus menuju ruang direktur di lantai teratas. Tanpa menyadari neraka sesungguhnya sudah menunggunya di balik pintu kayu jati ruangan itu. Pagi hari selalu diwarnai dengan kesibukan yang luar biasa di gedung pusat perusahaan milik Pak Gunawan. Karyawan berlalu lalang dengan langkah tergesa-gesa melewati ruang tunggu lantai dasar, membawa tumpukan dokumen dan saling menyapa dengan nada suara formal. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi itu, pintu kaca putar utama terbuka dan menampilkan sosok Rizky yang melangkah masuk dengan dada membusung. Langkah kakinya begitu percaya diri. Seolah rentetan kejadian memalukan dan kehancuran yang terjadi pada acara pernikahannya kemarin hanyalah sebuah mimpi buruk yang sudah menguap di tiup angin. Pria itu menyunggingkan senyum angkuh, meyakini bahwa dirinya memiliki pesona tak terkalahkan yang selalu berhasil membuat Nabila bertekuk lutut. Dalam pikiran sempitnya, Rizky menganggap Nabila hanyalah seorang wanita yang sedang terbakar api cemburu dan kemarahan sesaat. Ia sangat yakin bahwa dengan sedikit bujukan manis, kata-kata penyesalan palsu, dan janji kosong, wanita berhijab itu akan kembali luluh, memaafkannya, dan mengembalikan seluruh kekuasaan serta harta yang sempat ditarik darinya. Sepanjang langkahnya melintasi ruang tunggu lantai dasar menuju ke arah lift, Rizky sama sekali tidak menyadari tatapan aneh dari para pegawai yang berpapasan dengannya. Petugas keamanan yang berjaga di dekat pintu masuk menatapnya dengan raut wajah penuh tanya, saling berbisik satu sama lain dengan mata yang mengikuti setiap pergerakan pria itu. Pegawai resepsionis yang biasanya menyapa dengan ramah kini membuang muka, sibuk memandangi layar komputer dan berpura-pura tidak melihat kehadiran sang mantan direktur. Namun, kebutaan akibat kesombongan membuat Rizky mengartikan semua tatapan itu sebagai bentuk rasa segan dan kekaguman. Ia merasa posisinya masih sangat aman. Ia bahkan sempat bersiul pelan saat pintu lift tertutup, membawanya melesat naik menuju lantai paling atas tempat ruang kerja pribadinya berada. Ruangan luas yang menjadi saksi bisu ambisi serakahnya selama setahun terakhir. Setibanya di lantai eksekutif, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada staf administrasi yang berjaga di meja depan. Lorong yang biasanya diisi oleh suara mesin pencetak dokumen kini hening tanpa suara. Rizky melangkah menuju pintu kayu jati besar bertuliskan jabatannya. Ia memutar kenop pintu dengan santai, siap merancang strategi untuk menemui Nabila siang nanti. Namun, senyum di bibirnya lenyap seketika begitu pintu terbuka lebar. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat darah di sekujur tubuhnya terasa membeku dalam hitungan detik. Ruangan kerja yang biasanya dipenuhi oleh barang-barang mewahnya kini terlihat kosong melompong. Papan namanya yang terbuat dari kaca tebal sudah tidak ada di atas meja. Bingkai foto, koleksi pajangan mahal, hingga barang-barang pribadinya lenyap tanpa sisa. Di balik meja kerja utama, duduklah Nabila dengan postur tubuh sangat tenang dan berwibawa. Tatapan matanya lurus ke depan,
Sedingin bongkahan es yang tidak bisa dicairkan oleh apapun. Di sebelah kanan Nabila berdiri tegak Aris, sang pengacara perusahaan yang wajahnya selalu memancarkan ketegasan tanpa kompromi. Tidak hanya mereka berdua, di sudut ruangan juga berdiri dua orang pria berseragam resmi dari pihak kepolisian. Kedua pria penegak hukum itu menatap Rizky dengan sorot mata mengunci, bersiap melakukan tugas mereka kapan saja. Jantung Rizky seolah berhenti berdetak sesaat. Kakinya terasa menempel kuat di atas karpet tebal, tidak mampu melangkah maju maupun mundur. Kepanikan mulai merayap naik dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun kepalanya. Nabila, sayang, apa-apaan semua ini? Kenapa barang-barangku dibersihkan? Soal kejadian kemarin, aku bisa jelaskan semuanya secara perlahan. Itu semua hanya salah paham yang dibesar-besarkan. Bujuk Rizky mencoba memaksakan senyum kaku di wajahnya. Suaranya terdengar sedikit bergetar, memecah keheningan ruangan yang mencekam. Ia melangkah maju satu langkah, mencoba meraih simpati wanita di depannya dengan nada suara selembut mungkin. Nabila sama sekali tidak bergeming dari tempat duduknya. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun selain tatapan jijik yang semakin menguat. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tidak ada kata sayang dari mulut penipu sepertimu. Keberadaanmu di ruangan ini pagi ini adalah bukti betapa tebalnya urat malumu. Sekaligus mempermudah tugas kami sehingga tidak perlu repot-repot mencarimu ke tempat persembunyianmu. Jawab Nabila dengan suara datar dan tegas, tanpa sudi menatap wajah mantan tunangannya itu lebih lama. Aris melangkah maju membuka sebuah map berisi tumpukan dokumen tebal yang sudah ditandai di beberapa bagian penting. Tuan Rizky, berdasarkan hasil audit keuangan internal yang kami lakukan secara mendalam, kami menemukan bukti kuat tindak pidana yang sangat serius. Anda telah melakukan manipulasi data keuangan, membuat puluhan faktur fiktif, dan menggelapkan dana perusahaan yang jumlahnya sangat fantastis selama masa jabatan Anda. Anda menggunakan dana itu untuk membiayai gaya hidup keluarga Anda secara sembunyi-sembunyi. Mendengar penjelasan rinci dari pengacara perusahaan itu, wajah Rizky berubah sepucat mayat. Ia mencoba membuka mulut untuk membantah, merangkai kebohongan baru untuk menyangkal semua tuduhan itu. Namun, otaknya buntu. Bukti yang dipegang Aris terlalu nyata. Faktur-faktur palsu yang ia buat selalu disembunyikan dengan rapi. Namun, ia lupa bahwa perusahaan ini memiliki tim pemeriksa yang sangat cerdas. Kamu dipecat secara tidak hormat detik ini juga. Potong Nabila mematikan semua harapan Rizky. Dan aku pastikan kamu akan mempertanggungjawabkan setiap keping uang yang kamu curi dari ayahku di balik jeruji besi. Bawa dia sekarang. Perintah Nabila sambil menatap ke arah dua petugas kepolisian yang bersiaga. Kedua petugas berseragam itu langsung bergerak maju, memegang kedua lengan Rizky dengan kuat. Salah satu petugas membacakan hak-hak tersangka sambil mengeluarkan borgol besi dari pinggangnya. Bunyi logam yang saling beradu terdengar nyaring saat borgol itu mengunci rapat kedua pergelangan tangan Rizky. Pria itu meronta pelan. Air matanya mulai menetes karena rasa malu dan ketakutan yang luar biasa besar menghantam mentalnya. Harga dirinya hancur lebur di ruangan tempat ia dulu sering menyombongkan diri. Ia digiring paksa keluar dari ruangan kerja, dipaksa berjalan menyusuri lorong yang kini dipenuhi oleh karyawan yang menontonnya dengan tatapan merendahkan. Saat berada di dalam lift untuk dibawa keluar gedung, Rizky memohon dengan suara parau dan penuh keputusasaan kepada pihak kepolisian. Ia memohon belas kasihan agar diizinkan melakukan satu panggilan telepon ke ibunya. Ia sangat butuh bantuan. Ia butuh ibunya mencarikan pengacara atau setidaknya membawakan sejumlah uang jaminan dari simpanan mereka. Setelah memohon berkali-kali, petugas akhirnya mengizinkan Rizky menggunakan telepon. Dengan tangan gemetar yang masih terborgol, Rizky menempelkan telepon ke telinganya. Nada sambung berbunyi panjang sebelum akhirnya panggilannya diangkat. Namun, alih-alih mendengar suara menenangkan dari sang ibu, Rizky justru disambut oleh suara tangisan yang meraung-raung histeris. Suara Ibu Ratna terdengar sangat kacau. Diiringi suara klakson kendaraan yang bersahutan dari jalan raya, menandakan wanita parubaya itu sedang berada di luar ruangan dalam keadaan yang sangat tidak terkendali. Beberapa jam sebelum Rizky digiring keluar dari gedung perusahaan dengan tangan terborgol,
Sebuah kejadian yang tak kalah mengerikan sedang menimpa ibunya di lokasi yang berbeda. Di kawasan perumahan elit yang tenang, Ibu Ratna sedang duduk bersantai di ruang tengah rumah mewahnya. Ia mencoba menenangkan diri setelah malam yang panjang dan penuh tekanan pasca batalnya acara pernikahan. Dalam benaknya, ia masih bersikukuh bahwa putranya yang pintar itu pasti bisa memutarbalikkan keadaan dan membujuk Nabila kembali. Ia merasa posisinya di rumah besar ini sangat aman karena selama ini Nabila tidak pernah menyinggung masalah kepemilikan tempat tinggal. Kesombongannya belum juga hilang. Ia bahkan sempat memerintahkan asisten rumah tangga untuk membuatkan minuman hangat dan menyiapkan sarapan mewah, seolah tidak terjadi badai besar yang sedang mengancam hidup mereka. Ketenangan palsu itu hancur berantakan ketika bel pintu utama berbunyi berkali-kali dengan sangat kasar. Asisten rumah tangga tergopoh-gopoh membuka pintu dan seketika wajahnya memucat melihat siapa yang datang. Aris berdiri di teras depan dengan wajah kaku tak berekspresi. Diapit oleh beberapa pria berbadan tegap dari tim eksekusi dan 2 orang petugas wilayah setempat. Tanpa menunggu dipersilakan masuk, Aris melangkah ke dalam ruangan, langsung menuju ke arah Ibu Ratna yang terkejut hingga berdiri dari tempat duduknya. "Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkan kalian masuk rumahku secara paksa?" bentak Ibu Ratna dengan suara melengking tinggi menutupi rasa gugupnya dengan kemarahan buatan. "Ini bukan rumah Anda," jawab Aris dengan nada yang sangat datar dan dingin. Pengacara itu mengeluarkan selembar surat resmi dari dalam tas kerjanya dan membentangkannya di atas meja. Bangunan ini beserta seluruh perabotan dan barang berharga di dalamnya adalah aset sah milik perusahaan Pak Gunawan. Berdasarkan instruksi langsung dari pemilik utama, fasilitas ini ditarik kembali terhitung mulai pagi ini. Anda dan seluruh penghuni liar di rumah ini diberikan waktu tepat 10 menit untuk mengemasi pakaian pribadi. Hanya pakaian pribadi tanpa membawa satupun perhiasan atau barang elektronik yang dibeli menggunakan uang perusahaan. Mendengar kalimat pengusiran itu, Ibu Ratna meledak dalam amarah yang luar biasa. Ia berteriak histeris, menolak perintah tersebut dan bersikeras bahwa rumah ini adalah hadiah yang sudah diberikan kepada keluarganya. Ia berlari ke arah tangga, menghalangi tim eksekusi yang mulai bergerak naik untuk mengosongkan kamar-kamar. Namun, tenaga wanita parubaya itu sama sekali tidak ada artinya. Tim eksekusi bekerja dengan cepat dan sangat efisien. Mereka memasukkan baju-baju milik Ibu Ratna ke dalam beberapa koper secara acak, sementara petugas lainnya mulai mendata barang-barang berharga di seluruh penjuru ruangan. Ibu Ratna menangis sejadi-jadinya, meronta dan mengumpat dengan kata-kata paling kasar saat 2 pria berbadan tegap memegang lengannya dan menuntunnya keluar dari pintu utama secara paksa. Koper-koper berisi pakaian dilempar begitu saja ke halaman luar, hingga melewati pagar besi yang menjulang tinggi. Ibu Ratna didorong keluar menyusul koper-kopernya. Pintu gerbang utama langsung ditutup rapat dan digembok dari dalam. Di pinggir jalan raya perumahan elit itu, Ibu Ratna jatuh terduduk di sebelah tumpukan barang-barangnya. Ia menangis meraung-raung, menarik perhatian penghuni rumah-rumah tetangga yang kebetulan sedang beraktivitas di halaman mereka. Naluri manipulatif Ibu Ratna langsung bekerja. Ia merangkak mendekati pagar tetangga terdekatnya, seorang ibu pejabat yang dulu sering ia pameri perhiasan. "Tolong saya, ibu-ibu, lihatlah kekejaman keluarga calon besan saya. Menantu saya kejam sekali. Dia membatalkan pernikahan lalu mengusir saya ke jalanan tanpa belas kasih. Tolong berikan saya keadilan." Ratap Ibu Ratna sambil menangis terseduh-seduh, berharap mendapat simpati dari kaum kalangan atas di lingkungan itu. Namun, harapan itu hancur berantakan. Tetangga yang ia harapkan simpati itu justru menatapnya dengan raut wajah jijik dan penuh kebencian. "Menantu kejam atau ibu yang serakah tiada akhir. Kami semua sudah melihat rekaman video acara pernikahan kalian yang menyebar luas pagi ini. Rencana jahat kalian untuk mencelakai Pak Gunawan sudah diketahui semua orang. Bersyukurlah Anda hanya diusir dan tidak langsung dijebloskan ke penjara. Pergi dari lingkungan kami. Anda hanya membuat kotor perumahan ini." Balas tetangga itu tajam lalu menutup pintu pagarnya rapat-rapat dengan suara bantingan keras. Hinaan dari tetangga itu membuat Ibu Ratna semakin terpukul. Ia menangis histeris di pinggir jalan, memeluk kopernya di bawah terik matahari tanpa tahu harus pergi kemana. Sementara itu, di kantor pihak berwajib,
Rizky menjalani pemeriksaan yang sangat panjang dan melelahkan. Bukti-bukti yang diserahkan oleh Aris sangat kuat dan tidak bisa dibantah. Beruntung bagi Rizky, proses hukum memiliki celah. Ia berhasil mendapatkan penangguhan penahanan sementara karena proses pemberkasan yang belum sepenuhnya selesai. Namun, ia harus membayar uang jaminan yang sangat besar. Untuk bisa menghirup udara bebas sementara waktu, Rizky terpaksa menguras habis seluruh uang tunai dan sisa tabungan sah pribadinya. Ia keluar dari gedung penegak hukum itu dengan langkah gontai. Tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di tubuhnya. Rizky segera mencari taksi untuk pulang ke perumahannya. Begitu sampai di depan gerbang yang sudah digembok, pemandangan menyayat hati menyambutnya. Ibunya duduk memeluk lutut di pinggir jalan di samping tumpukan koper dengan wajah kuyu dan rambut berantakan. Pertemuan ibu dan anak itu diwarnai dengan pelukan dan tangisan keputusasaan. Mereka saling menyalahkan keadaan, mengutuk keluarga Nabila tanpa henti. Namun di tengah keputusasaan itu, mata Rizky tiba-tiba berbinar ketika ia mengingat satu hal penting. Ibu, jangan menangis. Kita belum benar-benar habis. Aku masih memiliki dana darurat dalam jumlah besar. Bisik Rizky sambil menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Aku sengaja menyimpan uang hasil usahaku selama ini di sebuah rekening rahasia yang sengaja kubuat atas nama Maya. Uang itu sengaja kusimpan di sana agar tidak terlacak oleh pihak perusahaan. Kita bisa menggunakan uang itu untuk menyewa tempat tinggal baru yang layak dan menyewa pengacara hebat untuk membalas mereka. Wajah Ibu Ratna kembali dipenuhi harapan cerah. Ia segera menghapus air matanya dan mengangguk setuju. Mereka bergegas membawa koper-koper itu dan mencari mesin penarik uang tunai terdekat. Sepanjang perjalanan, mereka kembali merancang rencana indah tentang bagaimana mereka akan bertahan hidup dari uang simpanan rahasia tersebut. Setibanya di depan mesin otomatis, Rizky dengan penuh percaya diri memasukkan kartu penyimpanan uang yang selalu ia bawa di dompetnya. Ia menekan rangkaian nomor keamanan dengan jari yang sedikit gemetar, karena tidak sabar melihat deretan angka yang akan menyelamatkan hidup mereka. Ia menekan tombol informasi saldo. Layar mesin memproses selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Begitu layar menampilkan deretan angka di hadapannya, lutut Rizky lemas dan ia nyaris pingsan di tempat. Di sana di layar yang bersinar terang itu, jumlah saldo yang tertera adalah 0 rupiah. Rizky menatap layar mesin penarik uang tunai di depannya dengan napas yang seakan berhenti berhembus. Matanya terbelalak lebar, mengamati deretan angka 0 yang terpampang jelas di layar yang menyala terang itu. Tangannya yang masih gemetar memencet tombol cetak bukti transaksi untuk memastikan bahwa mesin tidak sedang mengalami gangguan sistem. Selembar kertas kecil keluar dari celah mesin dan angka yang tercetak di sana sama persis. Saldo rekening yang seharusnya berisi uang miliaran rupiah hasil penggelapan dana perusahaan selama setahun terakhir kini lenyap tidak berbekas. Uang simpanan yang ia anggap sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan hidupnya dan ibunya telah habis dikuras. Kepanikan yang luar biasa hebat langsung menyerang akal sehatnya membuat pandangannya sedikit berkunang-kunang di bawah terik matahari siang. Ia segera merogoh saku celananya, mengeluarkan telepon genggamnya dengan gerakan kasar. Jari-jarinya menekan nomor Maya dengan sangat cepat. Maya adalah satu-satunya orang yang memiliki akses ke rekening rahasia itu. Karena buku tabungan dan kartu identitas yang digunakan untuk membuka rekening sengaja menggunakan nama wanita itu agar tidak bisa dilacak oleh tim pemeriksa keuangan perusahaan Pak Gunawan. Rizky menempelkan telepon ke telinganya, berdoa dalam hati agar suara panggilan tersambung. Namun yang terdengar hanyalah suara operator otomatis yang menyatakan bahwa nomor yang ia tuju sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba memanggil ulang hingga puluhan kali, namun hasilnya tetap sama. Maya telah memblokir semua akses komunikasi. Fakta menyakitkan akhirnya menghantam pikiran Rizky layaknya palu godam. Maya, wanita yang selama ini bersikap manis dan berjanji akan selalu berada di sisinya, ternyata adalah seorang oportunis sejati. Begitu rahasia perselingkuhan mereka terbongkar di gedung pernikahan dan mengetahui bahwa Rizky telah dipecat serta diusir tanpa membawa harta sepeser pun, Maya langsung mengambil langkah 1000. Wanita itu menyadari bahwa Rizky tidak lagi memiliki kekuasaan atau uang yang bisa dimanfaatkan. Tanpa membuang waktu,
Maya memindahkan seluruh dana dari rekening rahasia itu ke rekening pribadinya yang lain, lalu melarikan diri jauh untuk menikmati kekayaan itu sendirian. Rizky tertipu oleh kelicikannya sendiri. Ia mengira bisa memanfaatkan semua wanita di sekelilingnya. Namun pada akhirnya ia yang menjadi korban dari keserakahan pasangannya dalam berkhianat. Ibu Ratna yang menunggu di luar ruang mesin penarik uang mulai merasa gelisah. Ia mengetuk pintu kaca dengan tidak sabar, menuntut putranya untuk segera keluar membawa tumpukan uang tunai agar mereka bisa menyewa tempat tinggal mewah dan makan makanan enak. Rizky melangkah keluar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah. Saat ia memberikan bukti transaksi kosong itu ke tangan ibunya, Ibu Ratna menjerit histeris. Wanita parubaya itu menangis meraung-raung di pinggir jalan raya yang ramai, mengumpat Maya dengan segala macam sumpah serapah yang paling buruk. Ia tidak peduli dengan tatapan aneh dari orang-orang yang melintas. Kehilangan uang dalam jumlah besar itu terasa jauh lebih menyakitkan baginya daripada kehilangan kehormatan keluarganya. Malam mulai turun, udara dingin mulai menusuk kulit mereka. Rizky dan Ibu Ratna terpaksa menyeret koper-koper berat mereka menyusuri jalanan aspal, mencari tempat berteduh dengan sisa uang tunai recehan yang ada di dalam dompet Rizky. Tidak ada lagi mobil mewah yang menjemput mereka. Tidak ada lagi sopir pribadi yang membawakan barang-barang mereka. Tubuh mereka sangat kelelahan. Kaki mereka melepuh karena terlalu jauh berjalan tanpa arah. Akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan kamar sewa yang disewakan dengan harga sangat murah. Bangunan itu sangat sederhana. Lorongnya sempit dan fasilitasnya sangat terbatas. Dengan sisa uang terakhir, Rizky membayar biaya sewa untuk 1 bulan ke depan kepada pemilik bangunan, menyisakan dompetnya benar-benar dalam keadaan kosong. Begitu mereka masuk ke dalam kamar sewa yang hanya berisi 1 kasur tipis dan lemari pakaian plastik, pertahanan emosi Ibu Ratna benar-benar runtuh. Sifat asli wanita parubaya itu keluar seutuhnya. Rasa lelah, lapar, dan putus asa mengubahnya menjadi sosok yang sangat kejam. Ia tidak lagi memandang Rizky sebagai putra kebanggaannya, melainkan sebagai penyebab utama dari segala penderitaan yang sedang ia alami. Ibu Ratna melemparkan tas tangannya ke arah Rizky dengan keras, mengenai dada putranya yang masih berdiri membeku di dekat pintu. Gara-gara kamu kita jadi melarat begini. Harusnya kamu diam saja dan jangan terlalu serakah menjalin hubungan dengan perempuan ular seperti Maya itu. Kamu membiarkan uang miliaran kita dibawa kabur begitu saja tanpa perlawanan. Anak tidak berguna. Bentak Ibu Ratna dengan suara melengking tinggi. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Rizky yang sedari tadi mencoba menahan diri akhirnya ikut meledak. Harga dirinya yang sudah hancur lebur diinjak-injak oleh ibunya sendiri. Ibu yang menyuruhku memamerkan pengumuman gila itu di depan keluarga Pak Gunawan. Kalau ibu tidak gila harta dan tidak memaksa minta jatah ratusan juta di hari pernikahan, Nabila tidak akan pernah bertindak sejauh ini.